Kamu bukan seorang kultivator iblis, dan api tertinggi iblismu tidak murni. Yun Li dengan lembut menekan pisau panjangnya, lalu berkata pada Chen Ping. Oh, bagaimana kamu tahu? Chen Ping sedikit terkejut. Api tertingginya saat ini bukanlah api tertinggi iblis murni, tetapi perpaduan dari beberapa api tertinggi. Tanpa diduga, Yun Li menyadarinya sekilas. Aku pernah melihat ras iblis murni sebelumnya, tapi tidak terlihat seperti ini. Kata Yun Li. Chen Ping sedikit mengernyit, dia tidak menyangka orang-orang dari kuil ini pernah berinteraksi dengan Yan Mo sebelumnya. Tuan Si di belakangmu, apakah dia anggota klan iblis? Yun Li bertanya. Sekarang Chen Ping bertemu dengan api tertinggi klan iblis, kemungkinan besar pendukung di belakangnya adalah seorang pembudidaya iblis. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak. Lalu siapa dia? Yun Li ingin tahu siapa orang yang mampu membunuh Luota dan kemudian bangkit kembali. Membunuh Luota tidaklah menakutkan, jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia juga mampu membunuh Narota. Meskipun keduanya berada di puncak alam Mahayana tingkat 9, Yun Li adalah putra dari guru Aula ke-10. Pedang di tangannya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pemuja Lota. Ketika alamnya sama, persaingannya adalah tentang pengalaman dan senjata ajaib. Tapi membunuh Lota dan kemudian membangkitkannya agak keterlaluan, sesuatu yang bahkan ayahnya, Master Aula ke-10, tidak bisa lakukan. Saya tidak tahu. Chen Ping masih menggelengkan kepalanya. Yun Li mengerutkan kening dan menatap Chen Ping, apakah kamu tidak tahu siapa pendukungmu? Yun Li tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Tuan Silah yang melindungi Chen Ping. Bagaimana mungkin Chen Ping tidak tahu siapa pihak lain itu? Tapi Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tidak tahu siapa Tuan Chen. Chen Ping dulunya sangat penasaran dan selalu ingin mengetahui identitas Tuan Si. Tapi sekarang, Chen Ping tidak memikirkannya sama sekali. Dia hanya tahu bahwa Tuan Si adalah salah satu orang terbaik baginya. Tapi sekarang, Chen Ping tidak memikirkannya sama sekali. Dia hanya tahu bahwa Tuan Si adalah salah satu orang terbaik baginya. Tidak ada hal lain yang penting. Saya tidak tahu. Chen Ping menggelengkan kepalanya lagi. Yun Li memandang Chen Ping dan tidak bertanya lagi. Terlepas dari apakah Chen Ping benar-benar tidak tahu atau tidak ingin memberitahunya, Yun Li tahu jika dia terus bertanya, tidak akan ada hasil. Bukankah kamu seorang biksu dari dunia surga dan manusia? Yun Li tiba-tiba bertanya. Chen Ping tertegun sejenak, lalu mengangguk. Dia tidak mengerti bagaimana Yun Li bisa melihat bahwa tidak ada bedanya jika dia mengikuti para biksu dari surga dan dunia manusia. Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa dia bukanlah seorang beku di dunia surga dan umat manusia. Tapi Yun Li melihatnya pertama kali saat dia melihatnya. Saya harus mengatakan bahwa mata orang ini sangat beracun. Kamu ingin tahu bagaimana aku menemukan jawabannya? Yun Li bertanya. Chen Ping tidak berkata apa-apa dan tidak menunjukkan ekspresi. Dia tidak ingin mengikuti ide Yun Li untuk mengendalikannya. Melihat Chen Ping tidak menjawab, Yun Li melanjutkan, karena di dunia para dewa dan manusia, tidak akan ada orang jenius sepertimu, apalagi biksu sepertimu yang melompat-lompat untuk bertarung. Kamu adalah alam Mahayana tingkat kedua, meskipun kamu seorang jenius, jika kamu dapat mengalahkan alam Mahayana tingkat ketiga atau keempat, kamu dianggap tidak dapat dipercaya. Tetapi kamu mampu membunuh seorang beku di puncak alam Mahayana tingkat 9. Kamu benar-benar mesum. Tidak akan pernah ada seorang pun di dunia para dewa dan manusia. Yun Li berkata dengan sangat percaya diri, dan melihat ekspresi percaya diri Yun Li, Chen Ping hanya tersenyum. Sebagai anggota klan dewa, kepercayaan diri Yun Li adalah yang paling terkendali. Bagaimanapun, para biksu dewa semuanya adalah makhluk yang sangat sombong dan sombong. Diperkirakan ketika orang lain datang, mereka tidak akan membicarakan hal ini dengan Chen Ping dan mulai bertarung secara langsung. Kamu bisa bertanya padaku sekarang, itu adil. Kata Yun Li pada Chen Ping.
Organisasi macam apa kuilmu? Apa tujuannya? Chen Ping bertanya. Chen Ping juga sangat penasaran dengan kuil yang terdiri dari para dewa ini, dan ingin tahu seperti apa organisasi kuil ini. Apa tujuan dari kuil ini? Apakah ada kaitannya dengan perang antara dewa dan setan? Aku tidak tahu. Chen Ping tertegun sejenak, lalu melanjutkan bertanya, siapakah penguasa kuilmu? Selain 10 kuilmu, di manakah 9 kuil lainnya? Tidak tahu. Yunli masih menggelengkan kepalanya. Chen Ping memandang Yunli, matanya penuh keraguan. Apakah orang ini mencoba meniru dirinya sendiri dan mengatakan dia tidak tahu apa-apa? Saya benar-benar tidak tahu, saya tidak tahu identitas Tuan Si. Itu tidak bohong. Kalau begitu kamu harusnya tahu apa kekuatan Tuan Istanamu, kan? Chen Ping terus bertanya. Yunli terus menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya rasa ayah saya tidak akan tahu. Bukannya saya tidak ingin menjawab pertanyaan Anda, tetapi saya tidak bisa menjawabnya. Saya mengerti. Chen Ping melihat ekspresi Yunli dan tahu bahwa orang ini tidak berbohong. Kuil ini seharusnya sangat hierarkis, jadi mustahil bagi orang-orang di bawah untuk memahami apa yang ada di atas, dan tidak ada cara untuk memulainya. Lagi pula, di antara kuil-kuil, aula ke-10 adalah yang paling rendah keberadaannya. Sekarang kita sudah saling mengenal dan tujuanmu tercapai, bisakah kamu pergi? Chen Ping bertanya. Yunli bilang dia hanya ingin bertemu dengannya, tapi siapa dia? Sekarang setelah saya melihat dan memahaminya, saya bisa pergi. Aku tiba-tiba merasa gatal, dan aku ingin bersaing denganmu, selama aku bisa. Yunli benar-benar ingin mencoba apakah Chen Ping benar-benar dapat membunuh puncak alam Mahayana tingkat 9. Tapi jika dia mengambil tindakan, Yunli takut itu benar, maka dia akan mati. Itu sebabnya dia mengusulkan untuk bersaing dengan Chen Ping. Kompetisi poin-to-poin dapat menguji kekuatan Chen Ping tanpa membahayakan dirinya sendiri. Chen Ping memandang Yunli dan langsung tertawa. Dia sudah memahami pikiran kecil Yunli. Tapi Chen Ping tidak takut, jadi dia mengangguk dan berkata, oke. Tapi saya punya syarat. Chen Ping tidak bisa membiarkan Yunli memanfaatkannya dengan sia-sia. Orang ini kejam, dan Chen Ping juga tidak bodoh. Syarat apa? Tanya Yunli. Mari kita pertaruhkan sejumlah sumber daya. Jika kita hanya bersaing, itu tidak ada artinya. Kata Chen Ping. Oke, tapi saya keluar terburu-buru dan tidak membawa banyak sumber daya. Saya hanya memiliki 10.000 batu roh abadi di tas penyimpanan ini. Saya ingin tahu apakah tidak apa-apa. Yunli mengeluarkan tas penyimpanan dan berkata, brengsek. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengutuk pria besar itu di dalam hatinya. Kemudian dia melihat ke arah Yunli dan berkata, meskipun 10.000 batu roh abadi tidak banyak, itu tidak cukup. Meskipun Chen Ping dikejutkan oleh 10.000 batu roh abadi, dia tidak bisa menunjukkannya. Karena kamu bisa, ayo kita mulai, tapi ingat, jika kamu menyakitiku sampai akhir, aku bahkan tidak akan memberimu batu peri. Yunli memperingatkan lagi. Chen Ping yakin bahwa lawannya berada di alam Mahayana tingkat 9, tetapi dia berulang kali berkata pada dirinya sendiri untuk berhenti menyakitinya. Apa yang terjadi? Jangan khawatir, kami pasti akan mencapai sasaran. Chen Ping mengangguk. Saat Chen Ping selesai berbicara, mereka berdua langsung bergerak dan menjauhkan diri. Suasana tiba-tiba menjadi mencekam, udara di sekitarnya seakan membeku, bahkan angin sepoi-sepoi pun berhenti, tinggal menunggu pertarungan indah digelar. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi setajam elang, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, seolah-olah sungai telah meluap dan tidak dapat dihentikan. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan dengan nyanyian lembut, pedang panjang yang sederhana dan agung perlahan mengembun dari kehampaan. Bilah pedangnya bersinar dengan cahaya hijau redup, dan terdengar suara samar auman naga bergema, menampakkan aura mendominasi yang bisa membunuh segalanya dan menjadi maha kuasa. Ketika Yunli melihat ini,
Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Sebagai putra dari penguasa kuil yang ke-10, dia memiliki pengetahuan luas dan secara alami mengenali kekuatan luar biasa dari pedang pembunuh naga. "Apakah ini pedangmu?" Suara Yunli bergetar, dan dia jelas terkejut karena Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga. "Iya, ini adalah pedang pembunuh naga." Chen Ping tersenyum tenang dan berdiri dengan pedang di tangan, dikelilingi oleh energi spiritual, seperti pedang tiada taraf yang akan terhunus. "Pantas saja kamu bisa membunuh Narota. Sepertinya itu ada hubungannya dengan pedangmu, tapi pedang di tanganku bukanlah benda fana." Kekuatan spiritual di tubuh Yunli juga mendidih, dan pedang panjang di tangannya bersinar terang, seolah-olah ada nyala api yang berkobar melompat ke bilahnya. Pertempuran akan segera terjadi. Sosok Yunli seperti listrik, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Chen Ping. Pisau panjang itu menghantam Chen Ping dengan keras dengan suara angin menderu dan nyala api. Chen Ping berbalik sedikit dan mengayunkan pedang pembunuh naga itu dengan ringan. Cahaya pedang itu seperti naga, dengan sigap menetralkan serangan Yunli, dan pada saat yang sama, ujung pedang itu dengan ringan menyentuh tanah, memantul dengan kekuatan, dan mencapai titik vital Yunli. Keduanya berjalan bolak-balik, bayang-bayang pedang saling terkait satu sama lain, dan setiap tabrakan disertai dengan suara menderu, mengaduk lapisan gelombang udara, dan ruang di sekitarnya sepertinya terkoyak oleh kekuatan ini. Pedang Yunli memiliki kekuatan yang tak tertandingi, sedangkan pedang pembunuh naga milik Chen Ping sangat lincah. Terkadang berubah menjadi naga hijau dan membubung menembus 9 langit, terkadang berubah menjadi hujan pedang kedap udara, yang membuat pusing untuk melihatnya. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin intens, dan kecepatan serta kekuatan kedua orang tersebut meningkat hingga ekstrim. Meskipun level Yunli lebih tinggi dari Chen Ping, dia secara bertahap dirugikan dalam menghadapi ketajaman pedang pembunuh naga dan ilmu pedang Chen Ping yang luar biasa. Akhirnya, setelah terjadi tabrakan yang sengit, Yunli secara tidak sengaja mengetahui kekurangannya dan ditangkap oleh Chen Ping. Pedang pembunuh naga itu seperti ular spiritual yang keluar dari lubangnya, menembus pertahanan Yunli dengan sudut yang luar biasa. Ujung pedangnya menyentuh bahu Yunli dengan ringan, meninggalkan bekas pedang yang dangkal. Kemudian Chen Ping dengan cepat menyarungkan pedangnya dan semuanya kembali untuk menenangkan. "Saya kalah." Yunli meletakkan pedangnya dan berdiri, melihat bekas pedang di bahunya. Tidak ada keengganan di matanya, tapi sedikit kelegaan dan kekaguman di matanya. Chen Ping tersenyum tipis, menyarungkan pedangnya dan berkata, "Saya setuju, kekuatan Anda juga luar biasa. Jika Anda tidak menunjukkannya, hasilnya tidak akan pasti." Mendengar ini, Yunli tersenyum sepenuh hati, mengeluarkan 10.000 batu roh abadi dari tas penyimpanannya, dan melemparkannya ke Chen Ping. "Saya bersedia mengaku kalah. Hari ini Anda mengalahkan saya setengah gerakan. Batu roh abadi ini milik Anda." Chen Ping menangkap batu roh peri dan merasakan kekuatan spiritual agung yang terkandung di dalamnya, dan diam-diam merasa bahagia. Menjadi kaya, benar-benar menghasilkan banyak uang. 10.000 batu roh peri, sekarang saya memiliki sumber daya untuk terus berlatih nanti. Chen Ping sengaja mengalahkan Yunli setengah langkah karena dia tidak ingin Yunli menebak kekuatan aslinya. Bang! Pada saat ini, suara pecah yang tajam tiba-tiba bergema di seluruh dunia, dan kemudian pisau di tangan Yunli pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Yunli hanya memiliki gagang pisau yang tersisa di tangannya, yang terlihat sangat lucu. Melihat gagang pisau di tangannya, Yunli terdiam lama. "Rumput!" Tiba-tiba, kata makian keluar dari mulut Yunli. Chen Ping tersenyum tipis, "Maaf, pisaumu terlalu lemah." Saat ini, Yunli merasa mual seperti baru saja memakan lalat. Dia mengira Chen Ping hanya mengalahkannya setengah gerakan, tapi dia tidak menyangka jarak di antara mereka terlalu jauh. Senjata di tangan tidak lagi berada pada level yang sama. Jika benar-benar terjadi pertarungan hidup dan mati,
Saya khawatir kepalanya sudah berada di tempat yang berbeda sekarang. Apakah kamu bercanda? Yunli memandang Chen Ping dengan marah. Dari mana kamu mulai membicarakan hal ini? Kenapa aku menipumu? Chen Ping mengangkat bahu tak berdaya. Bukankah kita sudah mengakhiri perjanjian kita? Jika kamu menyakitiku sedikit saja, aku tidak bisa memberimu batu roh abadi. Kata Yunli, aku tidak menyakitimu, hanya saja pisaumu tidak kuat, dan aku tidak bilang itu tidak bisa menyakitimu. Chen Ping menjelaskan, melihat Chen Ping seperti itu, Yunli hanya bisa mencabut giginya dan menelannya di perutnya. Semua batu roh peri diberikan kepada Chen Ping, dan sekarang tidak ada gunanya mengatakan apapun, apalagi senjata pada awalnya tidak disebutkan.